Hai teman-teman, hari ini aku ingin sekali membaca bab 2 yang bertajuk Harapan yang Semu dari novel Dinikahkan Karena Hutang. Kalian bisa membaca bab penuh novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Kamu akan baik-baik saja, percaya sama Om. Di dalam kamar yang hening, aku berusaha menenangkan diri dan kembali mengingat perkataan yang diucapkan oleh Om Dharma, orang yang baru saja memintaku untuk secepatnya menikah dengan anaknya karena hutang keluargaku. Menurutnya, aku akan baik-baik saja. Apa iya? Membayangkannya saja sepertinya mustahil. Aku akan baik-baik saja, katanya. Masa depanku sudah tidak ada saat statusku sudah menikah. Harus patuh dengan suami dan mungkin dilarang untuk pergi sesuka hati. Dan lagi, aku harus melayani laki-laki layaknya suami istri. Aku tidak bisa melakukannya. Aku takut. Aku tidak bisa. Aku merangkul kedua kakiku dan meringkuk di pojok tempat tidur. Sesekali memegang pipi bekas tamparan yang Mama Rita lakukan. Ada rasa perih di sana, tetapi di dalam dada ini ada rasa yang lebih sakit lagi. Keringat dingin pun mendadak keluar karena membayangkan tentang pernikahan secara berlebihan. Aku sangat takut jika nanti di malam pertama laki-laki itu akan melakukannya dan memaksa untuk memenuhi tugasku sebagai istrinya. Aku tidak bisa. Aku takut bersentuhan dengan laki-laki. Dek Iren, ini benar-benar cantik ya. Calon suaminya pasti akan sangat beruntung mendapatkan Dek Iren. Masih muda, cantik lagi. Pujian itu keluar dari mulut seorang perias. Ya, pada akhirnya aku pun akan menikah menuruti permintaan Mama Rita. Dengan berat hati, aku pun mengukis senyuman untuk menanggapi perkataan ibu perias tersebut. Tapi kok Dek Iren mau menikah di usia yang sangat muda seperti ini sih? Bukankah lebih baik kuliah atau bekerja cari pengalaman dulu? Ucapnya lagi. Perkataan itu tentu mengundang rasa sedih kembali. Padahal dengan susah payah aku membuang jauh-jauh rasa sedihku itu agar tidak malukan keluargaku sendiri. Mama Rita pun sudah mewanti-wanti agar senyumku tetap bergembang tanpa ada air mata yang akan tumpah atau kemarahan saat acara berlangsung. Ingin sekali menolaknya, tetapi percuma karena di rumah ini tidak ada lagi yang mempedulikanku. Papa pun sudah tidak lagi memikirkan perasaanku, hanya bisa pasrah dan mengharapkan perkataan Om Dharma waktu itu. Alah ibu ini, jangan ikut campur masalah orang. Tugas ibu hanya merias anakku saja biar terlihat semakin cantik dan menarik. Bukan ingin tahu senang permasalahan orang lain. Sudah bu, jangan banyak bertanya lagi, selesaikan tugas ibu saja. Siapa lagi yang akan mengatakannya dengan kalimat yang pedas jika bukan Mama Rita? Ia tak akan memikirkan perasaan orang lain, apalagi pernikahanku terjadi karena hutang mereka. Sudah pasti mereka akan menutup rapat-rapat rahasia ini agar tidak ada orang yang mengetahui. Mungkin malu atau apalah, aku tidak tahu dengan pasti. Yang aku tahu, diriku saat ini ingin sekali kabur dari tempat ini dan mengagalkan pernikahan. Tetapi semua itu tidak mungkin terjadi. Beres itu hanya diam, namun aku melihat bibirnya yang mencebik. Dia kembali merapikan hijabku yang sebenarnya sudah rapi. Dek Iren, mamamu itu mama tiri ya. Kalau ngomong kok sadis gitu, kata Pris itu lagi. Sebelum mengatakannya, ia menoleh ke belakang terlebih dahulu, padahal di depannya ada cermin dan bisa melihat dari pantulan yang ada di sana. Namun, entahlah, ia pun mengatakannya dengan berbisik. Kok tahu? Jawabku sambil maksa untuk terus tersenyum. Wah, pantesan. Apa mungkin pernikahan ini adalah penjodohan? Kini suaranya sedikit lantang. Mama Rita berdehem lah sedang berdiri di ambang pintu. Padahal sebelum mama ini ia sudah pergi, kini malah sudah menampakkan diri lagi. Aku bisa melihatnya lewat cermin yang ada di depanku. Anaknya sudah cantik bu, ini lihat, semoga hidupnya selalu bahagia, ujarnya kepada Mama Rita. Selamat untuk pernikahan kamu ya dek Iren. Kamu harus ikhlas dan bersabar ya. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Jangan lupa tersenyum ya. Kini ia berbicara kepadaku. Entah apa maksudnya dari ucapannya itu. Sepertinya ia sedang menyindir Mama Rita. Atau entah, aku pun kurang tahu. Tetapi aku bahagia saat mendengar ucapannya itu. Amin bu, terima kasih, balasku. Iren, kamu jadi nikah Ren? Iya Ren, apa kamu baik saja Ren? Bukankah calon suamimu usianya lebih tua 10 tahun darimu Ren? Aku gak bisa membayangkannya Ren. Kamu yang sabar ya. Tiba-tiba kedua sahabatku datang menerobos masuk dengan hebohnya dan menabrak Mama Rita yang masih berdiri di ambang pintu. Lagi-lagi aku melihatnya dari pantulan cermin. Perasaanku kembali tergelitik saat melihat ekspresi Mama Rita yang hampir jatuh. Anak-anak ini tidak sopan, masuk tanpa permisi.
Perhatikan langkah kalian. Apa kalian tidak melihat ada orang yang sedang berdiri di sini? Sudah pasti dan tidak diragukan lagi, Mama Rita pasti akan memarahi kedua sahabatku itu, Melati dan Lily. Entah bisa kebetulan seperti itu, nama mereka sama-sama diambil dari bunga yang indah. Iya, maaf tante, kami benar-benar tidak melihat ada tante di sana, kata Melati dengan sopan. Kedua orang tonyol itu seketika terdiam dan tidak heboh seperti awal masuk ke ruangan ini. Aku hanya bisa melihat ekspresi mereka yang lucu dari pantulan cermin. Jangan diulangi lagi. Kalian sebagai sahabatnya Iren seharusnya mendukung keputusan Iren untuk menikah. Jangan malah ditanya yang aneh-aneh. Iren pasti akan baik-baik saja. Dia bahagia dengan pernikahan ini. Kalian paham kan? Aku melihat Mama Rita disedemin dengan sorot mata kebencian. Ia sangat tega memperlakukanku seperti ini, seperti barang tidak mempunyai perasaan sama sekali. Padahal aku sangat bahagia saat kedua sahabatku itu mengkhawatirkan keadaanku. Tidak seperti dirinya yang tidak punya belas kasihan. Iya tante, maafkan atas kecerobohan kami. Kali ini Lily yang mengatakannya. Kalian lebih baik pergi dari ruangan ini. Acaranya sebentar lagi akan dimulai. Dan sebentar lagi pasti akan keluar dari tempat ini. Kalian duduk di tempat tamu undangan saja. Oh begitu ya tante. Tapi sebelum keluar, apakah boleh memberitahukan sesuatu pada Iren terlebih dahulu tante? Mendengar perkataan Melati, aku menjadi penasaran apa yang akan ia katakan. Ya sudah, jangan lama-lama. Tante juga akan pergi dari sini untuk mempersiapkan acara. Mama Rita pun akhirnya pergi dari sini. Ada apa Mel? Tanyaku saking penasarannya. Enggak sih Ren, hanya alasan saja biar bisa ngobrol sebentar sama kamu. Mama itu loh sudah kayak siluman ular saja, menyebalkan setengah mati. Bibirku kembali mengembang saat mendengar ocehan Melati. Iya, apa saja dikomentari sama siluman ular itu? Heran gak sih Lily pun ikut saja. Mbak Kusma kita senyum lebar. Iya benar, mamanya di Iren pasti seperti siluman ular. Ucapannya bagikan bisa beracun. Sontak kedua sahabat itu terkejut saat Paris yang masih berusaha merapikan pakaian yang ikut berbicara. Lalu mereka pun tertawa. Kamu harus kuat ya Ren, kita akan selalu ada untukmu. Kami pergi ke tempat duduk tamu dulu, nanti takut disemprot sama siluman ular lagi. Mereka cekikikan sambil pergi meninggalkanku. Ya, beberapa saat lagi aku akan menjadi seorang. Saat ini hanya bisa pasrah dan kembali mengingat perkataan Om Dharma. Semoga ucapannya akan menjadi kenyataan. Jika memang ini jalan terbaik yang engkau pilihkan untukku, aku mohon kuatkan hatiku dan mudahkanlah jalanku. Aku melangkah menuju ke pelaminan seraya memanjatkan doa di dalam hati.